Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Sehat? Mudah-mudahan pada tetap sehat ya. Jangan lupa dikopiin biar syahdu. Belakangan banyak banget orang-orang yang berbicara tentang toleransi, saling peduli satu sama lain, saling memikirkan, gembar-gembor sana sini. Salah nggak? Enggak sih, nggak salah. Cuman setelah gua perhatiin kayaknya ada beberapa hal yang keskip deh. Rata-rata yang jerat-jerit tentang toleransi dan lain-lain itu hal-hal yang berat yang dibicarakan. Antara agama dan lain-lain, harusnya saling menghormati, saling menghargai. Tapi kadang seringkali tanpa sadar di dalam agamanya sendiri kita kurang saling mengerti sehingga jadi kurang saling peduli. Kata siapa? Contoh, gue nggak tahu ya. Mungkin gue belum pernah dan gue percaya ada. Tapi kayaknya gue yakin gak banyak fasilitas di dalam tempat ibadah untuk kalangan-kalangan tertentu. Seperti contohnya teman-teman atau dulur kita yang tunanetra atau dulur-dulur kita yang tunarungu. Gue gak pernah tuh ketemu tempat ibadah yang memfasilitasi mereka-mereka ini. Misalnya yang tunanetra, mereka harus dan butuh fasilitas di jalur atau jalanan untuk mereka sehingga mereka tahu ini arahnya kemana. Kalau misalnya di masjid ada jalur yang mengarahkan ini ke tempat wudhu, ada jalur yang mengarahkan ini ke tempat sholatnya, ada jalur yang mengarahkan ini ke dalam masjid atau keluar masjid. Gua belum pernah lihat itu. Begitupun juga di gereja, begitupun juga di wihara. Kalau misalnya buat yang tunarungu, gue belum pernah ngelihat ada pendeta atau ustadz yang khotbah, yang sedang berceramah, tapi tidak didampingi oleh orang-orang yang bisa menguasai atau melakukan bahasa isyarat. Belum pernah gue ketemu yang kayak begitu. Dan kebetulan karena gue seorang bapak dari anak berkebutuhan khusus, di situ akhirnya gue jadi terpikir bahwa kok jarang ya ada yang memikirkan itu ya. Atau mungkin karena rata-rata selalu memilih topik-topik dan isu-isunya yang terlalu berat, yang terlalu beban gitu. Sehingga hal-hal yang sebenarnya penting terkesan tidak penting. Atau mungkin ya, sorry nih, no offense, kepeduliannya terlalu dangkal pemahaman tentang toleransi dan kepeduliannya sehingga hal-hal yang seharusnya juga menjadi fokus tidak tersirat. Ya, gampangnya jerat-jerit toleransi, jerat-jerit kepedulian, cuman ikut-ikutan aja biar keren. Implementasinya nol besar. Dan gua rasa dulur-dulur juga sepakat bahwa di sekitaran kita banyak orang-orang yang seperti itu. Bicara toleransi, bicara kepedulian, tapi prakteknya nol besar. Ya kan? Salah satunya itu aja yang tadi gue bahas. Saudara kita, dulur kita yang berkebutuhan khusus, baik dia itu tunarungu, tunanetra, atau yang lain-lainnya, kita sama-sama sepakat deh kayaknya. Banyak tempat ibadah yang belum memiliki fasilitas untuk mereka. Ya, gue rasa seharusnya di saat kita jerat-jerit tentang toleransi beragama, hal itu tidak terlewat. Karena kan sesama umat harus saling memikirkan. Dan rumah ibadah itu adalah tempat semua manusia, semua umat. Bukan cuma untuk orang-orang yang kalangan tertentu aja. Masjid, rumah Allah. Dari yang fisiknya alhamdulillah dikasih kesempurnaan sama Allah, sampai yang fisiknya sama Allah dikasih keistimewaan, semua memiliki hak yang sama. Jadi seharusnya kita sama-sama memikirkan itu supaya fasilitas ini bisa dinikmati secara sama. Mudah-mudahan dari keresahan gua kali ini sampai ke dulur-dulur kita yang punya rezeki lebih, yang sedang menghibahkan tanahnya dan juga sekian rezekinya untuk membangun sebuah tempat ibadah. Mudah-mudahan Japri kali ini sampai ke mereka sehingga mereka nggak cuma bikin rumah ibadahnya tapi juga berikut fasilitasnya yang lengkap untuk semua kalangan. Jangan sampai toleransi, kepedulian, saling support satu sama lain itu hanya bisa dinikmati dan dilakukan oleh kalangan tertentu sehingga menyebarnya juga hanya ke kalangan tertentu. Mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama saling mengingatkan lur, saling mengajak lur. Gue juga bukan lagi mau ngajarin, ini hanya sekedar mengingatkan. Siapa tahu emang kita lupa atau kita skip. Mulai hari ini mari kita sama-sama belajar untuk lebih peka lagi, lebih peduli lagi untuk apapun yang ada di sekitaran kita.
Contohnya kali ini yang lagi gue bahas adalah saudara-saudara atau dulur-dulur kita yang berkebutuhan khusus. Mantap nggak? Penting nggak penting, tonton aja dulu, siapa tahu ada yang penting, ya kan? Udah lama nih, kagak ngarang. Semua di muka bumi ini Tuhan ciptakan untuk kita semua tanpa terkecuali, yang sempurna, yang istimewa. Terkadang sering kita lupa, saudara di sekitar kita juga butuh hal yang sama, sehingga semua sama rata. Mari kawan dulu semua kita bersama, saling mengingatkan agar peduli sama rata. Sesama manusia sama rata. Jelas Tuhan menciptakan bumi dan dunia. Dilanjutkan dengan sebuah kalimat yang berarti, yaitu Tuhan ciptakan bumi beserta isinya untuk manusia, semua manusia, dari yang sempurna hingga yang istimewa. Jadi seharusnya kita sama rata, sama-sama bisa menikmati isinya. Ah, 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 ah.